dari tempat makam tadi, kita mendapat informasi dari Bapak Siono. Nah, Bapak Siono ini adalah penduduk dari Desa Kembang, Kecamatan Madurejo. Ya, Pak. Kelurahan Madurejo, Kecamatan Prambanan, Sleman. Oh ya. Nah, dan beliau menginformasikan kepada kami bahwa di tengah sawah ini terdapat sebuah petilasan ya, Pak. Iya. Sebelumnya bagaimana ceritanya kok tempat ini bisa jadi petilasan ini, Pak? Kalau dulu menurut leluhur kami ini adalah dari makam Mbah Kelantang, makanya di sini sebutannya makam, enggak makam tapi kelantang gitu. Oh, tempat petilasan. Tapi nggak tahu ini petilasan dari kerajaan mana, nggak tahu. Dan apakah penduduk sini di sekitar sini banyak yang datang juga, Pak? Kalau dulu waktu masih ada cungkup gitu, kayak ada rumah cungkupnya itu ya, rumah iya. itu sering dulu ada yang datang. Oh. Tapi setelah nggak ada ini orang jadi nggak tahu kalau ini ada petilasan. Ya, penduduk sekitar hanya tahu bahwa di sini adalah petilasan dari Mbah Kelantang. Oke guys, kita akan berinteraksi. Tempat apakah ini? Ikutin kita terus ya guys. Come on. Guys, ternyata kita sudah mendapatkan nama bahwa di petilasan ini adalah petilasan dari Senopati Kelantang pada zamannya Prabu Segaluh dari Pajajaran sekitar abad 1000 ya. Ya, beliau adalah orang penting pada zamannya. Oke, tak jauh dari sini juga terdapat makam dari kudanya ya. Iya, kudanya ada di sebelah situ guys. Di belakang dari makam. Makam Buddha. Ya. Ya. Nah, ini guys, di bagian sini ada makam kudanya beliau. Nah, dari ini tuh kudanya bernama Segoro. Nah, dan yang aku lihat nih guys, kudanya ini tuh berwarna putih, ada coklat-coklatnya gitu loh guys. Jadi bisa dibilang belang. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih ya Pak sudah didampingi Dan untuk terima kasih atas informasinya. iya informasinya. Oke guys, selanjutnya kita akan melanjutkan perjalanan ke tempat berikutnya. Semoga informasi ini bermanfaat bagi Anda semua. Oke guys, kita lanjut. Hai guys, kita sudah sampai ke lokasi kepuh. Di daerah ini kita menemukan di sini ada makam 5 dan sebuah yoni tanpa lingga. Dan di sini kita mendapatkan informasi dari Bapak Aris Margono, dari Bapak Aris Margono. Beliau adalah Dongkol Duku Pendem, Dongkol Dukuh Pendem, Tunggal Tirto ya Pak. Tegal Tirto, Tegal Tirto. Berbah Sleman. Oke guys, dari beliau kita mendapatkan informasi tentang adanya makam di sini. Oke Pak, sebelumnya tempat ini merupakan tempat apa ya Pak? Sebelumnya warga Kampung Pendem, Ya. taunya itu pendeman kuda, Oh, gitu. jadi masyarakat sini taunya bahwa tempat ini adalah merupakan kuburan kuda. Ya. Nah guys, kita akan berinteraksi siapa beliau-beliau yang ada di makam ini. Oke guys, kita ikuti.
guys, dari hasil interaksi kita ternyata dari 5 makam ini yang pertama dari yang ujung adalah makam dari Ki Ageng Liungan, dan itu merupakan nama samaran. Nama lain beliau adalah Pangeran Kuda Sembrani atau yang kita kenal sebagai Panji Asmorobangun. Panji Asmorobangun ini adalah seorang pangeran, merupakan putra dari Raja Amiluhur yang berasal dari Doha Kediri. Kita pernah tahu bahwa cerita Panji Asmorobangun ini cukup terkenal di Indonesia sampai ke luar negeri juga. Dan di sebelahnya ini adalah makamnya siapa? Ada makamnya Nimas Rantai Kodrat. Ya, Nimas Rantai Kodrat, dan di sebelahnya Ada Pangeran Surya Alam, dan Senopati Wewe Ambal, dan yang terakhir ya adalah Pangeran Pajang Mas Timur. Iya. Dan kita lihat di sebelah sana ada sebuah yoni yang tidak ada lingganya. Ayo kita lihat. Nah ini dia guys, yoninya. Oke guys, jadi yoni ini merupakan salah satu peninggalan zaman Hindu. Ya. Dahulu kerajaan Doha ini menganut agama Hindu Siwa. Oke guys, cerita tentang Prabu Asmorobangun ini, Panji Asmorobangun ini cukup terkenal di Indonesia dari kerajaan Doha Kediri sekitar tahun 1104 hingga 1222. Wah cukup lama ya guys. Iya, jadi makam ini termasuk makam yang tua sekali. Kita hidup sekarang di tahun 2021. Dan cerita ini nih berkembang ya, jadi sampai ke mancanegara dan ada beberapa versi, kurang lebih 8 versi. Tapi pada intinya adalah menceritakan tentang kisah cinta dari Panji Asmorobangun ini dengan Dewi Candrakirana yang merupakan putri dari kerajaan Jenggala Sidoarjo, di mana keduanya dalam kisah cinta mereka itu mendapat rintangan dalam perjalanan cinta mereka. Ada juga tentang tarian-tarian yang menceritakan tentang kisah mereka, misalnya tentang tarian Ketek Opleng, dan juga ditampilkan dalam berbagai versi. Nah guys, cerita Panji Asmorobangun ini mengajarkan kita bahwa jika sudah jodoh, sudah cinta, tetap akan bersama, tetap akan bersatu, walaupun banyak rintangan yang menghadang. Dari sini kita akan mengunjungi makam lain yang masih berhubungan dengan tempat ini. Kita ikutin Dan terus ya. tempatnya juga nggak Tidak. cukup jauh guys dari tempat ini. Ayo ikutin. Ayo terus. ikutin kita terus. Oke guys, kita sudah sampai di tempat ini. Di sini adalah merupakan bukit, tapi sebelumnya tempat ini dulu yang adalah tempat pemujaan Dewa Surya dan masih berhubungan dengan makam sebelumnya yang kita kunjungi.
tempat pemujaan Dewa Surya pada zaman Kerajaan Doha. Dan tempat ini merupakan tempat suci bagi umat Hindu. Masyarakat di sini mengenal tempat ini sebagai Gumuk Gede. Dan di belakangnya terdapat sebuah tempat yang tinggi, yaitu Gunung Wangi. Tempatnya masih begitu alami dan dahulu merupakan tempat suci hingga sekarang. Dari hasil interaksi tadi, kita melihat bahwa terdapat 146 bidadari yang hadir di tempat ini. Jadi bisa dibayangkan guys, tempat ini begitu suci, dan bahkan untuk kita kesini pun kita melepas alas kaki kita. Oke guys, terima kasih kalian sudah setia mengikuti perjalanan kita hari ini. Semoga informasi yang kita sajikan pada hari ini bermanfaat dan berguna bagi Anda semua. Dan kami juga berterima kasih kepada Bapak telah memberikan informasi kepada kami. Kami mohon diri ya Pak. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan apa yang dituju Mas atau Mbak bisa berjalan lancar, Ya. tercapai apa yang telah dicari untuk masa depan generasi penerus. Ya, dan semoga dari hasil interaksi tadi berguna informasinya untuk masyarakat tempat Amin, sini ya ya. Pak. Oke guys, jangan lupa ya di like dan subscribe, dan jangan lupa komen juga untuk kita menampilkan video kedepannya lebih baik lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.